Hai semua, aku kali ini mau share tentang apa sih itu calling visa, apa itu non, dan kenapa ada sistem calling visa, dan kenapa ada sistem yang harus proses lewat PT langsung menetap di sana dan belajar bahasa ya. Jadi banyak sekali orang itu yang non, tapi mereka itu bilangnya langsung mau calling visa gitu ya. Calling visa, kalian kalau non itu semua non itu tidak bisa ya calling visa ya, kecuali kalau kalian itu memang sudah bisa mahir bahasa. Terus kalian bilang belajarnya di rumah. Kalau semisal kalian bekerja di Taiwan ya, bingung memakai bahasa Mandarin, atau kalian bekerja ke Hong Kong yang memakai bahasa di sana itu Kantonis, kalian mau belajar di rumah gitu. Belajar apa? Apakah kalian hanya mau belajar ini, itu, saya, kamu, dan interview diri? Apa kalian nggak mikir di sana itu kalau kalian tidak bisa ngomong itu bisa membuat kacau pekerjaan kalian dan bisa membuat majikan kalian itu bingung untuk cara menyuruh kalian. Apakah kalian pikir itu anak kecil saja yang belajar bahasa itu lama ya bisa sampai ngomong? Untuk kalian terjun ke sana, mereka itu memakai bahasa Kantonis ya, bukan bahasa Indonesia ya. Jangan disamakan dengan Malaysia. Kalau Malaysia itu bisa sedikit-sedikit Melayu, bisa sedikit-sedikit sama bahasanya kayak kita. Tapi kalau Hong Kong itu kalian dengar saja di film, bahasa Kantonis itu bahasanya beda banget, tidak sama. Sama sekali tidak sama dengan bahasa Indonesia. Jadi kalian jangan berpikir aku ini meskipun non saya ingin calling visa. Calling visa tunggu di rumah, ini lebih parah lagi. Kalau kalian ingin calling visa, majikan sudah disediakan oleh misalnya teman kalian, saudara kalian, atau mungkin kenalan kalian, majikan sudah ada ready. Terus kalian mau calling visa. Iya, bisa. Memang calling visa bisa. Cuman kalian untuk belajar bahasa itu ikuti saja prosesnya itu. Kalian wajib tinggal stay di PT. Jadi prosesnya itu calling visa ada majikan tapi tetap tinggal di PT untuk belajar. Majikan sudah disediakan sama kenalan kalian atau saudara kalian sudah ada di sana. Tapi ikutilah dengan kesadaran diri masuk ke PT untuk belajar bahasa, karena belajar bahasa Hong Kong, bahasa Taiwan, Mandarin ataupun Kantonis itu tidak mudah, tidak bisa baca buku dibaca langsung masuk ke otak kita, tidak seperti itu ya. Jadi belajar bahasa itu mulai dari satu lembar. Satu hari kita, kalau saya dulu ya belajar itu memang semangat banget. Saya tahu bahasa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan bos. Saat dia menyuruh kita, kita harus paham dan baru kita bisa mengerjakan tugas tersebut kayak gitu. Jadi di PT itu kalian akan diajari paling tidak itu ada bukunya ya. Di buku itu buku panduan itu kalian semuanya itu harus bisa. Dan setelah kalian sudah tahu buku panduan itu, kalian harus bisa mempraktekannya. Kalau di PT kan banyak teman, kalian bisa latihan dengan teman. Dan setiap hari mendengar, akhirnya bisa dengan sendirinya. Jadi untuk anak yang non, kalian boleh meminta tolong untuk dicarikan bos oleh ke saudara kalian atau teman atau siapa. Cuman prosesnya tetap masuk ke PT, kecuali kalau kalian itu sudah Hong Kong gitu ya, sudah bisa bahasa Hong Kong, kalian ingin calling visa dicarikan, sudah ada agen di sana, kalian tinggal nunggu visa turun, paspor sudah kalian kirimkan. Proses calling visa itu adalah pengiriman sending data ya, sending data kalian itu dikirim ke Hong Kong dan di action Hong Kong itu dibuatkan visa kalian dan diurus, dan setelah itu paspor kalian dan kontrak kalian nanti akan dikirim ke Indonesia lagi, dan itu biasanya tidak lama kalau sudah ada majikan di sana. Mungkin maksimal itu 2 bulan sudah bisa terbang ya. Biasanya kalau sekarang ya, kalau dulu itu masih bisa ya kalian terbang sendiri ke sana. Tapi kalau sekarang lebih enaknya itu memang lewat PT. Meskipun kalian calling visa, prosesnya numpang di PT. Jadi tetap ada kalau semisal itu pilihan kalian ada potongan gaji, mungkin itu ada paling maksimal itu 5.000 atau sekitar 10 juta kalau uang Indo. Kalau uang sana itu 5.000, sekitar 1 bulan gaji itu kalian dipotong selama 2 bulan. Jadi setengah gaji dikasihkan ke agennya gitu. Jadi itu proses calling visa. Kalau sudah X pun seperti itu, kalau non pun juga seperti itu. Ada potongan gaji dan ada kalian numpang. Cuman kalau X itu lebih enak ya, kalian bisa tunggu di rumah. Tidak perlu belajar bahasa lagi. Itu bedanya yang non sama X. Tetap prosesnya calling visa, cuman
beda lagi ya. Terus kalau semisal kalian itu pengen balik ke sana belum ada majikan kalian sudah itu pun juga harus masuk PT ya. Kalau PT-nya itu ada potongan, kalian juga harus ngikut potongan mereka. Semisal kalau kalian ikut PT yang tidak potongan, biasanya pun masih ada potongan yang embel-embelnya itu ada ya. Contohnya biaya medikal itu kalian medikal sendiri ya, itu biayanya sendiri ya. Kalau PT yang non potongan ya, itu biaya medikal sendiri. Terus sama ada biaya mungkin biaya jajan sewaktu kalian pulang pergi di PT itu kan kalian menunggu apa, misalnya ujian atau apa, itu biasanya pulang sendiri. Kalau tempat tinggal itu kalian dikasih. Kalau uang jajan itu biasanya kalian pemakai uang sendiri ya. Jadi itu bedanya ya. Terus ada lagi yang semisal kalian ingin kerja di Hongkong tapi ini kok lama belum nggak ada bos, kalian ingin mengundurkan diri, itu kalau sudah masuk PT itu juga kalian itu nebus ya nanti ya. Jadi untuk kalian yang lama di PT itu kalian sabar dulu, mungkin semoga saja kalian juga cepat terbang gitu ya. Makanya saya selalu berkata, ngasih saran, kalau kalian lihatlah teman-teman kalian yang di PT itu yang sampai kasihan sampai berapa bulan itu belum dapat majikan, itu belum terbang. Setelah terbang di sana itu kok kalian merasa nggak betah, kalian ingat dulu proses di PT itu gak enak banget gitu ya. Jadi bagaimanapun itu kalian coba bertahan selama bos kalian tidak melakukan kekerasan, kalian bertahan saja sampai 2 tahun kontrak kayak gitu. Dan untuk non itu yang paling penting itu ya, kalau kalian di rumah kalian tidak tahu pengalaman kerja di sana itu bagaimana, itu juga yang membuat kalian harus berpikir ulang. Memang tidak dibolehkan kalau non kok tunggu di rumah, belum bisa bahasa, belum tahu pengalaman, tidak punya skill. Kalau kalian di PT itu kalian selain diajari bahasa, kalian juga diajari tata cara kerja di sana. Meskipun calling visa ya, tata kerja di sana mulai dari merawat bayi, merawat orang tua, membersihkan rumah, dan tata cara adat istiadat di sana. Kalian akan bisa menjadi bahan pengalaman kalian untuk bekerja di sana. Jadi sudah disiapkan mentalnya, paling enggak berapa persen itu sudah tahu cara-cara kerja di sana. Jadi tidak nol putul gitu ya, maksudnya tidak tahu sama sekali. Banyak sekali juga yang kadang bertanya ya, Mbak saya non ingin calling visa, tapi padahal dia sendiri itu sebenarnya tidak memahami apa itu calling visa, plusnya apa, minusnya apa, itu sebenarnya tidak paham. Semoga video saya ini bisa menjadi gambaran kalian untuk menentukan sikap kalian ya. Apa itu namanya calling visa? Calling visa juga bisa, cuman daftar di PT. Kalau non itu kalian harus mawas diri dulu ya. Masuklah ke PT, potongan iya harus dijalani, memang namanya non, belum ada pengalaman. Kalau ada potongan itu lumrah. Iya, memang ini memang perjuangan ya. Proses dari perjuangan kalian untuk menjadi lebih baik ya. Jadi terima saja dulu itu di PT itu kalian akan diajari banyak hal. Semisal ada PT yang potongan itu kalian nggak punya uang, kalian nggak punya uang saku, nggak ada uang jajan, ada satu PT itu yang bisa meminjamkan kalian untuk saku selama kalian menunggu proses, itu ada yang ngasih. Itu namanya uang pesangon, dan uang pesangon itu biasanya akan ditambahkan ke potongan kalian. Seperti itu tata caranya. Jadi untuk kalian yang ingin kerja ke luar negeri itu pahami dulu, cari banyak-banyak infonya, jangan sampai kalian menyesal tidak tahu caranya dan kalian bingung di jalan bagaimana mengambil sikap ya. Next aku lanjut videonya ya, lain tema ya.